Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Hanifatna, mahasiswa ITB Syamalik B9, jurusan Teknik Komputer Jaringan dan Media Digital. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas besar algoritma dan basis data menggunakan bahasa C. Judul tugas besar saya kali ini adalah pembuatan aplikasi tes IQ menggunakan metode Binet-Simon. Nah, di dalam aplikasi ini saya sudah membuat flowchartnya, di mana vouchernya dimulai dari start, lalu setelah start akan tampil menu, di mana di sini terdapat 5 menu. Nah, menu registrasi, quiz, score, info, dan keluar. Jika user memilih menu registrasi, maka user akan menginputkan biodata, lalu setelah selesai akan di-outputkan registrasi selesai. Nah, jika sudah selesai, maka akan kembali uh, ke output menu. Jika user memilih quiz, maka akan di-outputkan bentuk soal, lalu user akan menginputkan jawaban. Nah, setelah menginputkan jawaban akan dilakukan perhitungan jawaban sebanyak 20 soal. Lalu setelah selesai maka di-outputkan hasil output tugas selesai. Lalu akan kembali ke menu. Jika user memilih skor, maka akan diteruskan ke input usia. Nah, ini penting karena uh, akan untuk membuat satu tes IQ harus disesuaikan dengan usianya. Lalu di-outputkan biodatanya yang didapat dari registrasi tadi, lalu akan dilakukan perhitungan. Nah, rumus perhitungannya adalah uh, mental age sama dengan umur ditambah jumlah benarnya dibagi 5. Lalu untuk mencari nilai IQ-nya adalah mental age-nya dibagi dengan umur sebenarnya, lalu dikalikan dengan 100. Lalu nanti setelah selesai akan di-outputkan hasil tes IQ-nya. Nah, setelah di-outputkan hasil tes IQ, user juga dapat melihat klasifikasi dari IQ tersebut. Nah, perhitungan inilah yang disebut dengan perhitungan Binet-Simon. Lalu akan kembalikan lagi ke menu. Jika user memilih info, maka akan diinputkan menu info. Menu info terdiri dari keterangan mengenai tes IQ sendiri serta cara pengerjaan soal-soalnya. Jika user memilih menu keluar, maka program akan berakhir dan selesai. Begitulah flowchart saya mengenai pembuatan aplikasi tes IQ menggunakan metode Binet-Simon. Selanjutnya saya akan masuk ke dalam pemrogramannya. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, untuk output yang pertama kita harus menentukan layout menunya. Nah, di sini terdapat 5 fungsi menu, yaitu registrasi, quiz, score, info, dan keluar. Nah, di pemrograman ini saya juga menggunakan 4 fungsi menggunakan fungsi public, yaitu fungsi registrasi, fungsi quiz, fungsi menu score, dan fungsi menu info. Nah, di sini juga variabelnya saya masukkan ke dalam variabel public. Selanjutnya adalah penggunaan if. Nah, di dalam daftar menu ini kita masukkan fungsi if dengan tipe data char untuk pembuatan registrasi. Di sini ini untuk memegang registrasi, lalu setelah selesai kita masuk ke pemilihan yang kedua, masuk ke menu quiz, lalu jika selesai kita klik Y untuk kembali ke main home. Nah, main home-nya terdapat pada fungsi ini, jadi ini nanti akan kembali ke atas. Selanjutnya jika dipilih fungsi 3, maka akan di-outputkan nilai dari registrasi, fungsi registrasi, lalu akan di-outputkan menu skornya, dan jika selesai akan masuk lagi ke main home. Nah, jika salah, inputannya salah, maka program akan berhenti dan kita harus terpaksa mengulangi dari awal lagi. Selanjutnya, jika menu keempat akan masuk ke menu info, jika selesai kembali ke main home seperti tadi. Kalau menu 5, maka aplikasi akan berakhir.
Nah, untuk pertama yaitu file registrasi, kita masukkan tipe datanya berupa char A, B, C. A untuk nama, B untuk tempat tinggal, C untuk status. Lalu masuk ke menu quiz. Nah, di dalam menu quiz ini saya membuat fungsi menggunakan soal isian. Kenapa isian? Karena pada tes IQ itu pemakaian lebih sering menggunakan fungsi isian daripada objektif. Jadi lebih bagus. Di sini terdapat 20 soal mengenai IQ. Di sini juga terdapat jawaban-jawaban. Nah, setiap jawabannya yang benar, maka poinnya akan ditambah 1. Dan lalu akan lanjut ke pertanyaan kedua, 3, 4, dan seterusnya. Nah, jika pemrograman selesai, maka akan kembali ke main menu. Nah, ketik C untuk kembali ke main menu. Selanjutnya adalah menu skor. Menu skor kita panggil fungsi registrasi di dalamnya, yaitu nama, tanggal lahir, status, dan printf, masukkan umur. Lalu kita scan F umurnya. Kenapa umur dibuat di sini? Karena pada menu registrasi itu tidak bisa menggunakan tipe data yang banyak, jadi hanya satu persatu. Jadi kita output fungsinya, variabelnya di sini, di fungsi menu skor. Nah, jika benar, maka akan dilakukan perhitungan sebagai berikut. Nah, perhitungan inilah yang disebut dengan perhitungan Binet-Simon. Nah, perhitungan Binet-Simon di mana mental age sama dengan umur ditambah nilai jawaban yang benar lalu dibagi 5. Lalu nilai IQ-nya adalah mental age dibagi dengan umur lalu dikalikan dengan 100. Nilai IQ-nya akan didapat dari sini. Nah, setelah kita mendapatkan nilai IQ, maka akan ada nilai klasifikasi IQ, di mana jika IQ kecil dari 30, maka akan ditampilkan berikut ini. Jika akurat antara 30 sampai 40, maka akan ditampilkan ini. Selanjutnya 50 sampai 69, 70 sampai 79, 80 sampai 89, sampai nanti yang paling cerdas adalah versi Genius IQ, yaitu di atas 140. Nah, jika nilainya salah, maka akan dibuat fungsi salah. Lalu setelah program selesai, maka akan kembali ke fungsi menu. Ini untuk menampilkan outputnya saja. Lalu selanjutnya adalah menu info. Di menu info adalah petunjuk untuk untuk mengerjakan aplikasi ini. Menu info ini juga terdapat keterangan-keterangan mengenai tes IQ itu sendiri. Selanjutnya kita akan mencoba menjalankan programnya. Klik kanan debug dan start new instance. Nah, halaman utamanya adalah daftar menu, yaitu registrasi, quiz, skor, info, dan keluar. Nah, kita masukkan dulu registrasinya. Klik 1, masukkan nama, tanggal lahir, lalu status mahasiswa. Setelah selesai, kita klik Y untuk kembali ke menu. Lalu kita lanjutkan ke menu quiz, yaitu tekan klik 2. Nah, di sini kita akan menjalankan quiznya. Nah, jawaban di sini berupa soal isian. Jadi kita jawab berupa isian. Soal pertama terdapat persen. Lalu kita lanjutkan untuk soal-soal berikutnya. Kita coba jawab beberapa soal
yang benar dan kita acak ada yang salah. Nah, setelah soal selesai, maka kita klik Y untuk kembali ke menu. Nah, kita lanjutkan dengan perintah skor, yaitu dengan klik 3. Nah, di klik 3 ini akan keluar output dari registrasi kita tadi. Nah, terdapat nama, tempat tanggal lahir, status, dan di sini kita inputkan usia. Kenapa kita inputkan usia di sini? Karena pada registrasi itu tidak bisa membuat tipe data flowchart dan chart secara bersamaan. Lalu kita masukkan umur di sini, kita inputkan 22. Lalu nilainya adalah IQ-nya adalah 115. Nilainya ada 16 soal yang benar dan IQ kita adalah 115. Nah, kelompok ini merupakan kelompok individu yang normal dan berada pada tingkat tertinggi pada IQ. Lalu kita kembali ke Y. Nah, di sini juga terdapat menu info. Kita coba lihat. Nah, info adalah kita akan diteruskan ke menu ini, berisi mengenai cerita umum mengenai IQ dan cara menggunakan aplikasi tersebut. Kita klik Y untuk kembali ke menu. Lalu jika kita akan keluar, kita klik angka 5. Maka program akan berakhir. Demikianlah presentasi saya mengenai tugas besar algoritma dan basis data menggunakan bahasa C. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian saya tadi. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.